Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di kelas ekonomi. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar ekonomi untuk kelas 11. Dan untuk materi yang akan kita pelajari adalah pendapatan nasional. Dan hari ini untuk pertemuan kedua ya, ini untuk pertemuan kedua, materi yang akan kita pelajari yaitu metode perhitungan pendapatan nasional. Yang kedua, pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan. Ini tujuan pembelajarannya dapat membedakan konsep perhitungan pendapatan nasional dengan memakai pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran, serta menghitung besarnya pendapatan nasional dengan menggunakan tiga pendekatan tersebut, serta menguraikan konsep pendapatan per kapita. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Ini kita masuk ke materi pertama, metode perhitungan pendapatan nasional. Nah, ada tiga ya, ada tiga pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional. Itu pendekatan produksi, terus pendekatan pendapatan, serta pendekatan pengeluaran. Nah, pendekatan produksi itu menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan nilai produksi tiap-tiap sektor atau dengan menjumlahkan secara keseluruhan nilai tambah value add dari semua kegiatan ekonomi yang dihasilkan perusahaan. Nah, nilai tambah di sini ya, maksudnya adalah selisih antara nilai output dan nilai input. Ya. Nah, ini rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. E sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3 ditambah seterusnya. Nah, yaitu adalah pendapatan nasional. P itu tingkat harga, Q itu jumlah produk. Jadi untuk menghitung pendapatan nasional melalui pendekatan produksi itu tingkat harga dikali jumlah produk. Ya. Ini sebagai contoh perhitungan pendekatan produksi nilai tambah ya. Ini ada sektor produksi, pertanian kapas, pabrik benang, pabrik tekstil, industri garmen, dan perdagangan pakaian jadi. Nah, pertanian ini kapas ya. Nilai outputnya 300. Nilai inputnya 0. Nah, nilai tambahnya berapa ya? 300. Terus yang kedua, pabrik benang. Ini nilai outputnya 400 dan nilai inputnya 300. Nah, ini selisihnya ada selisih berapa? 100.000. Nah, artinya nilai tambah adalah 100. Terus pabrik tekstil, ini nilai outputnya 600, nilai inputnya 400. Nah, selisihnya 600 itu dengan 400 berapa selisihnya? Yaitu 200. Termasuk industri garmen juga sama, itu dilihat dari selisih. Nah, kita akan melihat dari nilai tambah, menghitungnya nilai tambah. Dagangan pakaian jadi sama. Nah, nilai tambah itu dijumlahkan. Jadi keseluruhan nilai tambah itu dijumlahkan dan jumlahnya adalah 1000. Ini. Jadi nilai pendapatannya dihitung dari jumlah keseluruhan nilai tambah. Ini fungsinya agar tidak terjadi pencatatan double entry ya, atau ganda. Itu pendekatan produksi ya. Selanjutnya, ini pendekatan pendapatan. Jadi pendapatan nasional ini bisa dihitung melalui pendekatan pendapatan. Nah, berdasarkan metode pendekatan pendapatan, besarnya pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi. Ya, apa saja seluruh pendapatan dari faktor produksi itu meliputi upah atau gaji, sewa tanah, bunga, dan laba. Nah, ini rumusnya Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah yaitu pendapatan nasional ya. R itu rent sewa. Ya, sewa ini adalah basis jasa atas faktor produksi tanah. Terus W itu wage
atau upah. Ya, ini upah ini adalah jasa atas faktor produksi tenaga kerja. Sedangkan interest itu bunga ini balas jasa atas faktor produksi modal. Kalau P profit atau laba ini balas jasa atas faktor produksi kewirausahaan. Ini contohnya contoh dari untuk menghitung pendekatan pendapatan. Dan ini ketahui data-data sebagai berikut. Ini ada sewa tanah, ya kita tulis dan jangan dilihat karena kalian pasti pusing, kita masukkan ke rupiah saja ya. Sewa tanah atau dari ribuan saja ya. Sewa tanah 30.000, upah 250.000, bunga modal 500.000, 50.000 ya. Terus laba usaha itu 40.000. Nah, hitunglah pendapatan nasional dengan pendekatan penerimaan atau pendapatan. Jadi jawabannya adalah masukkan rumusnya. Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Dan masukkan nominalnya sesuai dengan posisinya ya. Sewa itu apa? R. Upah itu W. Bunga modal itu I. Interest. Laba usaha itu P. Profit. Nah, yang dimasukkan data-datanya jumlahnya adalah 370.000. Nah, itu cara menghitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan pendapatan. Selanjutnya yang ketiga itu pendekatan pengeluaran. Jadi menghitung pendapatan nasional menggunakan metode atau pendekatan pengeluaran. Nah, menurut metode pengeluaran, menghitung pendapatan nasional yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh para penerima pendapatan seperti rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga negara, dan masyarakat luar negeri. Dan untuk rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurangi M, maksudnya ekspor dan impor. Ini keterangan C itu pengeluaran masyarakat, konsumen, I itu pengeluaran usaha, G itu pengeluaran pemerintah, X itu ekspor, dan M itu impor. Ini contoh menghitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan pengeluaran, ini contohnya. Ini pengeluaran konsumen, ya. Kita hitung ribuan ya, jadi 125.000 tingkat investasi 150 ya, 150.700, pengeluaran pemerintah itu 130.000, nilai ekspor itu 225.250, nilai impor 170.500. Nah, itulah besar pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Nah, jadi tinggal masukkan ke rumus. C itu pengeluaran konsumen itu kan C, untuk tingkat investasi itu I, ya. Terus pengeluaran pemerintah itu G, nilai ekspor itu X, nilai impor itu M. Dimasukkan ya, sesuai nominalnya dan jumlahkan, ya. Dan akhirnya itu nomor apa, hasil akhir itu 460.450 ya. Itu cara menghitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan pengeluaran. Selanjutnya itu pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata ya, penduduk suatu negara selama satu periode tertentu. Jadi ini pendapatan rata atau pendapatan per kapita dapat juga diartikan sebagai nilai atau jumlah suatu barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara selama satu periode tertentu. Nah, secara matematis, pendapatan per kapita dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, pendapatan per kapita PDB sama dengan pendapatan nasional bruto atau PNB dibagi jumlah penduduk. Atau pendapatan per kapita PDB ini sama dengan pendapatan domestik bruto dibagi jumlah penduduknya. Artinya pendapatan per kapita ini ya secara untuk rumus ini jadi pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk, maka akan menghasilkan pendapatan per kapita. Selanjutnya, ini klasifikasi pendapatan per kapita suatu negara. Ini Bank Dunia, World Bank telah mengelompokkan seluruh negara-negara di dunia berdasarkan pendapatan per kapitanya. Jadi 4 kelompok. Yang pertama
pertama, kelompok negara berpendapatan rendah, lower income economies, itu negara-negara yang memiliki PNB per kapita lebih kecil dari 1000 ya 1035 US dollar. Ini kalau lebih kecil dari itu disebut pendapatan rendah. Lalu kelompok negara berpendapatan menengah bawah, lower middle income ya, economies, yaitu negara yang memiliki PNB per kapita sekitar 1036 sampai dengan 4045 US dollar. Ini masuk ke kelompok negara berpendapatan menengah bawah. Selanjutnya, kelompok negara berpendapatan menengah atas, upper middle income economies, yaitu negara yang memiliki PNB per kapita sekitar 4.000 ya, 46 sampai 12.535 US dollar. Itu masuk pendapatan menengah. Lalu kelompok negara berpendapatan tinggi, high income economies, yaitu negara yang memiliki PNB per kapita lebih dari 12.535 ya. Itu. Terus di mana posisi Indonesia ya, kalau hitung pendapatan per kapitanya. Sebelum 2009 itu Indonesia ada di posisi berpendapatan rendah, lower income economies. Tapi setelah 2009 Indonesia meningkat menjadi kelompok berpendapatan menengah bawah, lower middle economies ya. Itu posisi Indonesia. Selanjutnya, distribusi pendapatan nasional. Nah, ada dua tolak ukur ya untuk mengetahui kemerataan pendapatan. Ya, ada rasio indeks ya, Gini biasa disebut koefisien Gini. Nah, koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan ya, suatu negara ya. Angka koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Semakin kecil koefisien Gini, semakin merata di distribusinya pendapatan. Semakin besar koefisien Gini atau mendekati 1, ini semakin tidak merata pendapatan. Nah, kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan besarnya koefisien Gini yaitu ini. Selain koefisien Gini, distribusi pendapatan. Nah, untuk pendapatan merata sempurna ini X sama dengan 0. Jadi mendekati semakin kecil koefisien Gini semakin merata. Jadi artinya semakin kecil koefisien Gininya ini menandakan distribusi pendapatan ini merata sempurna. Terus tingkat ketimpangan rendah ini untuk koefisien Gininya adalah 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 0. Jadi 0,4 ini disebut tingkat ketimpangan rendah. Terus 0,4 lebih kecil dari X dan lebih kecil dari 0,5 ini tingkat ketimpangan sudah 0,5 lebih kecil dari X dan lebih kecil dari 1 ini tingkat ketimpangan tinggi. Kalau X-nya sudah mencapai 1 maka tidak, ini katakan tidak merata sempurna ya, distribusi pendapatannya. Nah, ini nilai rasio indeks ini ya, koefisien dapat digambarkan dalam bentuk kurva yang disebut dengan kurva Lorenz. Bagaimana dapat pada gambar ini? Nah, ini gambar kurva Lorenz ya. Ini untuk sumbu yang ke atas itu kumulatif pendapatan, yang mendatar itu kumulatif penduduk. Nah, semakin cembung kurva Lorenz ya, semakin tidak merata distribusi pendapatan dan ketimpangan semakin tinggi. Jadi kalau mendekati angka 1 semakin cembung ya, dan mau posisi ini yang dekat dengan posisi B ini artinya semakin tidak merata ya distribusi pendapatan. Nah, ini cara menghitungnya ada koefisien sama dengan luas bidang A ya, bagi luas ketiga sumbu 0, 0, P dan E atau katakan wilayah B ya. Ini cara menghitung. Jadi kurva Lorenz adalah kurva yang menunjukkan perbandingan presentasi pendapatan yang diperoleh dengan presentasi jumlah penduduk. Jika garis kurva Lorenz mendekati garis diagonal, nah, garis diagonal ya, 0 sampai E gitu kan, maka distribusi pendapatan semakin merata.
Artinya pendapatan nasional yang diterima suatu negara dapat secara merata dirasakan oleh masyarakat. Baliknya, semakin menjauh garis kepalarian dari garis diagonal, semakin tidak merata distribusi pendapatannya. Itu yang jembung yang akan sampai pada titik angka 1. Nah, ini yang dikatakan semakin tidak meratanya distribusi pendapatannya. Itu koefisien Gini dan kurva kepalarian. Ya. Nah, terus kriteria Bank Dunia dalam menghitung presentasi distribusi pendapatan ya. Kriteria Bank Dunia atau World Bank yang menjadi patokan adalah 40% penduduk termiskin. Kriterianya sebagai berikut. Ya, jika 40% penduduk termiskin menikmati lebih kecil dari 12% pendapatan nasional, maka ketimpangan tinggi. Terus jika 40% penduduk termiskin menikmati 12% sampai 17% pendapatan nasional, maka ketimpangan sedang. Selanjutnya, jika 40% penduduk termiskin menikmati lebih besar dari 17% pendapatan nasional, maka ketimpangan rendah. Ini kriteria Bank Dunia terhadap presentasi distribusi pendapatan. Jelas, pendapatan lebih dari 20% harus dinikmati, harus dinikmati oleh 40% jumlah penduduk. Jelas ini ya, distribusi yang memang ketimpangan masih tinggi. Termasuk juga yang 12 sampai 17 ini dinikmati harus oleh 45% penduduk, maka ketimpangan sedang. Nah, kalau di atas 17% pendapatan nasional, maka ini buat ketimpangan rendah. Ini kriterianya ya. Nah, itu materi yang bisa disampaikan pada pertemuan kedua. Dan di materi pembelajaran yang masih bab 1 pendapatan nasional, jadi materi pembelajarannya adalah metode perhitungan pendapatan nasional, yang dimana di sana ada 3 pendekatan ya, pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Terus perhitungan pendapatan per kapita serta distribusi pendapatan. Itu materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini atau di pertemuan kedua. Ya, mudah-mudahan kalian paham. Itu saja yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.